Halo guys, selamat pagi, tetap sehat semangat. Rai, kebetulan kita berada di lahan hutan, di mana ini menindaklanjuti yaitu budidaya jagung kita yang di lahan hutan yang kemarin kita tayangkan. Karena musim tak menentu, sulit diprediksi, yang berakhir dengan banyak penyulaman dan dilakukan beberapa hari. Ini nampak ada yang tinggi, ada yang pendek, yaitu hasil penyulaman. Ini ada dua jenis jagung yang kemarin pakai NK22, kemudian kita sulami yang agak pendek umurnya yaitu P35. Tips penyulaman yaitu usahakan umurnya yang lebih pendek bila dibandingkan dengan yang berumur panjang. Artinya yang NK22 berumur agak panjang, kurang lebih sekitar 105-110. Untuk P35-nya ini berumur sekitar 90-100 hari. Nanti akan ketemu, setidaknya panennya bisa beriringan. Yaitu tips penyulaman yang bagus, cari yang umur agak pendek agar nanti tidak tertinggal untuk panennya. Beberapa tips yang kita lakukan yaitu di antaranya, karena kemarin kita lakukan pengamatan beberapa titik tumbuh nampak seperti ini. Ini di pupus-pupusnya ini yang jelas ada semacam ulat penggulung daun, pelipat daun, atau bisa dikatakan ulat gerayak. Ini kita kendalikan dengan menggunakan berbahan aktif emamectin benzoat dan thiodibinkrab dengan merek dagang Crumble. Ini dua bahan yang nantinya akan memberi dampak mati sampai tuntas, juga sampai telur-telurnya. Penyemprotannya seperti nampak pada contoh tadi, dia biak aja nggak apa guys. Artinya menyamping menyeluruh, tidak usah larikan, karena untuk menghemat waktu, menghemat tenaga biar efisien. Toh pada intinya yang penting sasaran di pupus-pupusnya itu nanti akan terkena. Dengan berbahan juga emamectin racun sarap, artinya meskipun tidak mengenai sasaran, hanya cukup membasahi di daunnya, nanti juga akan berimbas positif di daya bunuhnya untuk ulat-ulatnya. Nampak seperti ini. Ini sulit sekali diprediksi saat setelah tanam, airnya berlebihan, ada juga yang kekeringan. Akhirnya beberapa titik nampak tumbuh tidak serempak, ada yang tumbuh tinggi, ada yang tumbuh rendah. Ini nanti setelah kita lakukan pemupukan akan berdampak sama, artinya sama-sama vegetatifnya. Yang penting rempek. Di lahan hutan memang seperti ini guys, istilahnya nemu kebejon atau besang bahasa Jawanya. Memang kita kondisikan banyak dipupuk dengan operasional yang banyak di pupuknya. Seperti ini kebetulan untuk sumber airnya juga tidak terlalu jauh, dekat, akhirnya bisa memotong tenaga kerjanya. Nampak di beberapa tempat ini kita dekatkan, nampak diserang ulat seperti ini. Ini adalah di pupus-pupusnya ada ulatnya. Kemudian ini yang sulaman P35, ini yang NK22, ini yang P35. Yang pendek-pendek itu adalah P35. Ini nanti bisa panen bersamaan. Yang penting nanti setelah dipupuk akan terlihat bagus serentak semuanya. Nampak di kejauhan. Ini kemarin perlakuan yang kita lakukan adalah pemakaian emerald untuk mencegah antisipasi bule. Saat benih mau ditanam, kita kasih air beberapa mili, kemudian setelah jadi adonan, bibit kita campur menjadi satu, kemudian kita icir, kita tanam pakai tugal seperti ini. Nampak seperti ini. Alhamdulillah. Anjuran pemupukan yang pertama kita sarankan pemakaian Jet aja,
nanti ZA plus NPK guys. Kalau bisa diusahakan ditugal dengan posisi kemiringan seperti ini. Nanti kita tugal di sebelahnya kurang lebih jarak 10 cm dari akar, biar nantinya tidak membuang karena larut dengan air. Nampak jika tidak dibenamkan atau kita tugal nanti pasti terlarut tercuci air. Nampak di ketinggian seperti itu adalah bekas aliran air. Ini nanti insya Allah pupuknya cukup sekali aja yang kimia. Saat umur 15-20 hari ini nanti kita pakai ZA aja guys. ZA dalam 1 kuintalnya bandingannya cukup minimal 25 kilo untuk NPK nya. Kalau bagus dikasih karbofuran biar untuk hama di dalam tanah juga ulat-ulatnya juga bisa terkena. Ini yang NK22 terlihat agak besar. NK22 ini nanti yang sudah besar kita kondisikan pupuk ZA. Pupuk ZA ini dengan kadar N-nya yang agak rendah bermanfaat untuk menghindari serangan bule, meskipun sudah kita antisipasi untuk saat ditanam di benih. Treatment benih sudah kita lakukan, namun biasanya yang pemakaian urea itu condong lebih cepat terserang bulenya. Kurang lebih gitu guys, tips penyulaman, tips pemupukan, juga tips penyemprotannya. Nanti disusul untuk aplikasi herbisida atrasin khusus di jagung nanti setelah beberapa hari dari pemupukan. Katakanlah 1-2 hari dari pemupukan nanti langsung kita susul untuk rumput-rumputnya biar tanaman fokus memakan, tidak dikompetisi dengan rumput yang di sekelilingnya. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih.